Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Yovana dengan NIM 210430008 dari Prodi S1 Akuntansi akan menjelaskan tugas 3A yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada minggu ketiga. Soal yang pertama yaitu 4.1, bandingkan tampilan logis dan fisik data serta diskusikan bagaimana memisahkan tampilan yang dibutuhkan dalam aplikasi database. Jelaskan perspektif mana yang paling bermanfaat untuk setiap karyawan berikut ini. Pemrogram, manajer, dan auditor internal. Bagaimana pemahaman struktur data logis membantu Anda dalam mendesain dan menggunakan sistem database? Jawaban saya yakni tampilan logis atau logical view adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antar item data. Contohnya yaitu ketika manajer penjualan melihat semua informasi pelanggan yang disimpan di dalam tabel. Tampilan fisik atau physical view mengacu kepada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer, seperti dalam disk, tab CD-ROM, dan lain-lain. Memisahkan tampilan logis dan fisik memungkinkan pengembangan aplikasi baru karena programmer dapat berkonsentrasi, memasukkan kode ke dalam logika aplikasi, dan tidak perlu memusatkan perhatian pada bagaimana dan di mana berbagai data disimpan atau diakses. Perangkat lunak DBMS menghubungkan cara data secara fisik disimpan dengan tampilan logis data setiap pengguna. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses, membuat query, atau memperbaharui database tanpa referensi untuk bagaimana dan di mana data secara fisik disimpan. Memisahkan tampilan logis dan fisik data juga berarti bahwa pengguna dapat mengubah tampilan logis data mereka untuk meningkatkan kinerja sistem tanpa mempengaruhi pengguna atau program aplikasi. Soal 4.3 yaitu, beberapa orang percaya teknologi database dapat mengeliminasi kebutuhan akuntansi pencatatan ganda atau disebut dengan double entry accounting. Hal tersebut memunculkan 3 kemungkinan. Yang pertama, model pencatatan ganda akan ditinggalkan. Yang kedua, model pencatatan ganda tidak akan digunakan secara langsung, tetapi skema level eksternal yang berbasis pada model pencatatan ganda akan ditentukan untuk penggunaan akuntan. Yang ketiga yaitu model pencatatan ganda akan ada dalam sistem database. Alternatif mana yang akan Anda pikir paling mungkin terjadi dan mengapa? Jawaban saya yaitu menurut saya, metode yang dapat menjadi alternatif adalah model pencatatan ganda akan ada dalam sistem database. Karena untuk menghasilkan laporan aset dan liabilitasnya atau disebut neraca, sebuah perusahaan memerlukan metode double entry. Dengan sistem pencatatan seperti ini, perhitungan yang dilakukan pun terhadap saldo akun akan lebih akurat. Kesalahan yang akan terjadi dapat diminimalisir menjadi relatif kecil, seperti kesalahan yang terjadi atau human error. Permasalahan 4.3 yaitu Ashton ingin menyimpan data mengenai pembelian persediaan S dan S. Kita diminta untuk yang A, buatlah desain seperangkat tabel relasional untuk menyimpan data-data tersebut. Apakah semua item data perlu untuk disimpan dalam tabel? Jika tidak, manakah yang tidak perlu disimpan dan mengapa tidak perlu disimpan? Jawaban saya yaitu di dalam share screen ini sudah terlihat sebuah desain seperangkat tabel relasional yang terdiri dari nama tabel, yaitu nama tabel persediaan dengan primary key nomor barang, atribut lainnya berupa deskripsi kuantitas di tangan. Tabel kedua bernama pembelian dengan primary key nomor pesanan pembelian dengan range nomor vendor dan nomor karyawan. Atribut lainnya berupa tanggal pembelian dan jumlah total pembelian. Tabel yang ketiga bernama pembelian persediaan dengan primary key nomor barang, nomor pesanan pelanggan, dengan atribut lain berupa jumlah yang dibeli, biaya unit akrual, dan jumlah perpanjangan. Tabel selanjutnya yaitu bernama vendor dengan primary key nomor vendor, atribut lain berupa nama vendor dan alamat vendor. Kemudian tabel yang terakhir bernama karyawan dengan primary key nomor karyawan dan atribut lain berupa nama karyawan. Jumlah perpanjangan dan jumlah total pembelian tidak harus disimpan dalam database karena dapat dihitung dari nilai lain. Jumlah perpanjangan adalah jumlah pembelian dikali dengan biaya unit. Jumlah total pembelian adalah jumlah semua perpanjangan untuk semua item pada peranan pembelian tertentu. Yang B, yaitu identifikasikan kunci utama untuk setiap tabel. Primary key atau kunci utama yaitu sebuah atribut merupakan kandidat key telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik.
Primary key harus merupakan field yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai 0. Primary key salah satu atribut dari kandidat key dapat dipilih menjadi primary key dengan 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. Yang kedua, key tersebut lebih sederhana. Dan yang terakhir, key tersebut cukup unik database tanpa data ataupun yang asing. Setiap tabel dapat memiliki satu atau lebih kandidat key. Contohnya yaitu file pegawai berisi atribut nomor induk, nomor KTP, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, serta kota. Soal yang C, yaitu identifikasi kunci asing yang dibutuhkan dalam tabel untuk mengimplementasikan integritas referensial. Kunci asing adalah sekumpulan atribut yang tunduk pada jenis batasan ketergantungan inklusi tertentu. Khususnya, yaitu batasan bahwa tuple yang terdiri dari atribut kunci asing dalam satu relasi, R, juga harus ada di beberapa relasi lain. Relasi tidak harus berbeda, S, dan selanjutnya atribut tersebut juga harus berupa kunci kandidat di S. Dengan kata sederhana, kunci asing adalah sekumpulan atribut yang mereferensikan kunci kandidat. Permasalahan terakhir yaitu permasalahan 4.6. The Busy Bee Company ingin menyimpan data mengenai keterampilan karyawannya. Diminta A. Buatlah desain sebuah perangkat tabel relasional untuk menyimpan data-data tersebut. B. Identifikasikan kunci utama. C. Implementasikan skema. Baiklah, jawaban saya di sini yaitu sudah terdapat tabel dengan 4 nama tabel. Yang pertama bernama masuk kerja dengan atribut lain berupa tanggal dipekerjakan. Tabel yang kedua bernama keterampilan dengan kunci utama nomor keterampilan dengan atribut lain berupa jenis keterampilan, tanggal keterampilan yang diperoleh, serta tarif bayaran. Tabel yang ketiga bernama supervisor. Yang keempat karyawan dengan kunci utama nomor karyawan, atribut lain berupa nomor karyawan serta tanggal lahir. Tanggal keterampilan yang diperoleh tidak harus disimpan karena dapat dilihat dari tanggal dipekerjakan. Sekian penjelasan tugas 3A mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.